Terima kasih Anda kembali bersama kami di Bursa Pagi-Pagi. Pada perdagangan hari Senin, indeks harga saham gabungan mengalami penurunan sebesar 0,78%, mencapai level 6.749. Selain itu, investor asing juga tercatat melakukan aksi jual saham di pasar reguler dengan nilai mencapai 656,18 miliar rupiah. Saham emiten BUMN yang tergabung dalam Danantara juga mengalami penurunan dan masih terus dijual oleh investor asing. Saham-saham seperti BMRI, BBRI, BBNI, dan TLKM terpantau kompak melemah dalam beberapa waktu terakhir. Pada hari Senin, 24 Februari 2025, saham BMRI mengalami penurunan sebesar 0,99%. Secara kumulatif, saham BMRI telah mencatat penurunan sejak awal tahun sebesar 11,84%. Saham BBNI juga mengalami penurunan sebesar 2,33% pada hari yang sama dan telah turun 3,45% sejak awal tahun. Saham TLKM pun mengalami penurunan sebesar 1,89% secara harian dan 4,06% sejak awal tahun. Sedangkan saham BBRI mencatat kenaikan sebesar 0,77%. Meski demikian, secara year to date, saham ini masih mengalami penurunan sebesar 3,92%. Ya, Danantara resmikan saham BUMN, jangan loyo. Untuk mengupas hal tersebut lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan founder Republik Investor Hendra Wardana. Halo, selamat pagi Mas Hendra. Selamat pagi, Kak Siska. Selamat pagi semuanya. Iya, Mas Hendra, ini tampaknya pasar tak confidence ini ya usai Danantara diluncurkan, karena pada saat pembukaan perdagangan kemarin kan sebenarnya sempat naik pada saat peluncuran Danantara, tapi justru ditutup melemah ini 0,78% ke level 6.749. Kenapa sih ini pasar menyambut dingin peresmian Danantara ini? Ya, oke. Kalau misalnya kita lihat sebenarnya terkait dengan sentimen Danantara bukan hanya dari Danantara saja kalau misalnya kita kemarin melihat, tapi kita lihat juga terkait dengan bursa globalnya seperti Dow Jones juga kemarin sempat melemah lebih dari 1,5% dan kalau kita lihat bursa regionalnya juga kompak melemah seperti Hang Seng 0,58%, Nikkei 1% dan Shanghai 0,8%, 0,18%. Tapi kalau misalnya berbicara terkait dengan Danantara, memang ini yang harus benar-benar dijelaskan lagi secara detail oleh pemerintah dan secara sederhana implementasi Danantaranya seperti apa, konsepnya seperti apa, karena masih banyak masyarakat yang belum paham terkait dengan konsep dari Danantara dan kalau misalnya kita lihat juga respon terkait dengan investor domestik dan investor asing terkait dengan Danantara juga masih sedikit kalau misalnya dibilang masih negatif karena kenapa? Karena kita juga berkaca terkait dengan mega proyek pemerintah yang notabene sebelumnya dilakukan. Katakanlah misalnya uh, Vortex saya sebut saja misalnya, nah sampai saat ini saja masih banyak perdebatan di ruang publik. Jadi kalau misalnya ditanya Danantara dampaknya akan seperti apa terhadap pertumbuhan ekonomi atau IHSG, seharusnya bertumbuh atau akan baik, akan jadi game changer bagi Indonesia ketika misalnya dikelola dengan baik. Katakanlah seperti misalnya yang ada di Singapura seperti Temasek. Tapi kalau misalnya di Singapura itu dikelola dengan seperti apa? Dikelola dengan akuntabilitas yang baik, secara uh, transparansi yang sangat baik dan diawasi oleh orang-orang yang notabene profesional di bidangnya. Diharapkan dana ini ke depannya pastinya akan dikelola dengan seperti sama yang dilakukan oleh Temasek sehingga apa? Sehingga menepis isu-isu negatif terhadap yang terjadi saat ini. Mungkin itu dulu. Berarti Mas Hendra ini masalah trust issue masih menjadi isu utama ini ya terkait akuntabilitas dan juga transparansi dari Danantara. Jadi sebenarnya yang harusnya tadinya berita bagus untuk market justru jadi sebaliknya seperti itu nih Mas Hendra. Iya, betul sekali Mbak Siska. Karena kalau misalnya kita lihat sebenarnya tujuan dari pemerintah ini baik. Kenapa saya bilang baik?
Karena yang dikelola ini kan adalah duit-duit dividen BUMN yang notabene memang dikelola oleh Menteri Keuangan, tapi dimasukkanlah ke Danantara, sederhananya seperti itu. Dan mengoptimalkan aset-aset yang tidak produktif dari BUMN itu sendiri. Dibuatlah namanya Danantara. Nah, ini harus dikelola oleh orang-orang yang notabene profesional yang jauh dari katakanlah agenda-agenda politik atau kepentingan-kepentingan politik atau kepentingan golongan, karena ini tujuannya sangat besar gitu loh. Untuk apa? Untuk membuat BUMN ini jauh lebih baik lagi secara kesehatan gitu loh. Kesehatan keuangannya. Kalau misalnya Danantara tidak dikelola dengan baik, otomatis akan seperti apa dampaknya? Akan malah membuat yang tadinya BUMN-nya sudah baik, katakanlah seperti Mandiri, BRI, tapi dikelola uangnya tidak baik dengan dana tara, justru akan menimbulkan efek yang kurang baik untuk keuangan ke depannya gitu loh. Contohnya misalnya tadinya ekspansinya besar, jadi karena dikelola tidak baik, jadi ekspansinya tidak besar. Jadi diharapkan adalah dikelola dengan baik oleh orang-orang yang baik, dan pemerintah sudah saatnya ya lakukan prosesnya, lakukan kerjakan, dan kita akan lihat hasilnya semoga baik sehingga resepsi dari investor, khususnya investor domestik dan investor asing, akan baik ketika misalnya melihat hasil dari Danantara dikelola oleh pemerintah dengan cara yang baik. Iya, ini dikelola baik dengan orang baik. Kira-kira kalau Mas Hendra melihat susunan pengurus dari Danantara sendiri yang baru saja terbentuk ini gimana? Baik tokoh di belakang layar dan tokoh depan layar ini kira-kira seperti apa? Optimis kah? Aduh, ini jawabannya agak 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 apa ya? Agak agak sulit. Tapi saya coba akan kasih apa ya? Akan kasih kesempatan pemerintah untuk membuktikan. Ya kalau misalnya kita lihat ada Pak Erick Thohir, katakanlah ada Pak Pandu, memang orang-orang yang profesional. Tapi ya kita lihat juga pengawasnya, ya seharusnya ada orang independen lah di sana. Selain katakanlah ada mantan presiden, tapi seharusnya ada orang yang independen juga untuk menjaga atau mengawasi dana kelolaan yang notabene sangat besar, karena kurang lebih 900 miliar US dollar atau sekitar 14.000 triliun. Ini angka-angka yang sangat besar. Katakanlah ketika misalnya Pak Prabowo berkampanye pada saat itu, ekonomi Indonesia akan bertumbuh 8%. Nah, saya sangat yakin kalau misalnya dana tara ini dengan aset yang sangat besar dikelola dengan cara yang baik, mungkin saja pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa di 8%. Tapi ketika dikelola dengan cara yang tidak baik, ini akan bisa menjadikan efek-efek apa ya, isu-isu di tengah masyarakat yang sudah katakanlah negatif akan lebih negatif lagi, dan akan berdampak pastinya terhadap ekonomi Indonesia yang bisa dibilang akan tidak jauh lebih baik dari saat ini. Iya, balik lagi ke pengawasan itu ya. Dan catatannya sebaiknya harus ada dari independen untuk juga mengawasi bagaimana nantinya investasi dikelola di Danantara untuk bisa membalikan kepercayaan lagi begitu ya untuk market seperti itu. Nah, kira-kira Mas Hendra seberapa kuat sih ini Danantara mestinya jadi katalisator positif untuk bursa sebenarnya? Oke, kalau misalnya kita lihat terkait dengan kemarin, data kemarin sendiri, sebenarnya saham-saham perbankan seperti BBRI juga sudah relatif tidak agresif ya, asing menjualnya, walaupun memang kalau misalnya kita lihat uh, asing kemarin mencatatkan net sale sebesar 655 miliar, tapi justru yang banyak melakukan net sale itu seperti saham swasta seperti Bank BCA 242 miliar, Bank Mandiri 77 miliar, BNI 64 miliar. Kalau misalnya kita lihat berdasarkan data kemarin. Nah, kalau misalnya ditanya sejauh mana akan kuat untuk saham-saham BUMN ini sendiri, ya yang tadi saya sampaikan gitu, kita masih akan melihat implementasinya atau langkahnya nanti akan seperti apa. Tapi paling tidak adalah pemerintah bisa menyampaikan atau menjelaskan kepada masyarakat atau investor terkait dengan bahasa-bahasa sederhana terkait dengan Danantara dan mengelolanya seperti apa, dan meyakinkan investor domestik atau investor asing bahwa Danantara ini akan dikelola oleh orang-orang yang notabene diisi yang benar-benar profesional dan akan
katakanlah diaudit atau akan bisa diperiksa oleh badan-badan seperti BPK, KPK atau Kejagung. Karena kan sampai saat ini memang harus ada permintaan dari DPR dulu nih, baru nanti bisa diaudit oleh lembaga-lembaga seperti KPK dan BPK. Tapi balik lagi ke BUMN, dampaknya seperti apa? Seharusnya akan positif ketika misalnya memang pemerintah bisa menciptakan keyakinan yang optimis terhadap pengelolaan dana negara ini sendiri. Karena masyarakat banyak mendapat isu-isu negatif akhir-akhir ini yang tadi saya sampaikan terkait dengan mega proyek sebelumnya, sehingga ya persepsi di masyarakat ini masih negatif. Padahal dana negara ini dikelola uangnya sangat besar dengan harapan ya ini akan menjadi game changer bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Gitu. Oke Mas Hendra, dengan adanya peluncuran dana antara di hari kemarin, ini sebenarnya sektor apa saja sih yang mestinya nggak loyo nih? Karena kan bank-bank BUMN malah pada merah gitu ya, meskipun ada juga yang hijau tipis sekali naiknya. Maksudnya tipis sekali gitu naiknya. Ini kayak nggak ngefek gitu maksudnya? Iya, betul Mbak Siska. Karena kalau misalnya kita lihat, memang bukan hanya dari isu dari Danantara saja yang tadi saya sampaikan di awal, tapi memang karena isu-isu terkait dengan global, terkait dengan the Fed lebih hawkish lagi, lebih hati-hati lagi untuk katakanlah menurunkan tingkat suku bunga. Bank Indonesia juga lebih hati-hati lagi menurunkan tingkat suku bunga. Ditambah Danantara juga belum bisa meyakinkan bahwa Danantara ini akan membuat dampak BUMN akan jauh lebih baik. Jadi bisa dibilang dampaknya masih belum terlihat. Tapi apakah IHSG katakanlah akan baik akhir-akhir ini? Kalau misalnya saya rasa memang masih kecenderungan IHSG di pekan ini akan bergerak dengan sideways. Dan kalau misalnya saham-saham BUMN yang mungkin menarik untuk dicermati, salah satunya ya memang ada BBRI, karena memang dalam area saat ini BBRI masih area berada di area supportnya, jadi menarik untuk coba kita perhatikan untuk spekulatif buy untuk saham BBRI. Yang masih menarik untuk dicermati ya. Nah, kira-kira Mas Hendra, ini kan pelemahan IHSG ini kan dan saham Bank BUMN sejak awal tahun bisa dibilang indikator awal trust isu investor karena ya. Ini kan penyatuan BUMN ke holding Danantara ini kan sebenarnya isunya sudah berbulan-bulan. Kira-kira apakah memang seperti itu? Memang ada indikator awal bahwa ini adalah awal dari trust isu tersebut? Iya, sebenarnya bukan masalah isu dari Danantara yang saya sampaikan, tapi memang kalau misalnya kita berbicara terkait dengan perbankan, apa sih kok selama dari awal tahun dari Januari kok asing jual terus gitu kan, jual katakanlah BBRI, BNI atau Mandiri, karena memang ekspektasi pendapatan di tahun 2025 terhadap perbankan memang bertumbuh, tapi bertumbuhnya tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan oleh para investor. Sehingga apa? Sehingga asing mencatatkan katakanlah net sell gitu terhadap saham-saham perbankan. Apalagi kalau misalnya kita lihat saham-saham perbankan seperti BCA, Mandiri, BRI, dan BNI, 70% transaksi per harinya itu adalah asing. Jadi suka nggak suka memang kita harus ya ngikutin alurnya asing seperti apa gitu. Tapi dampaknya gimana dan untuk Danantara sendiri untuk saham-saham BUMN yang tadi saya sampaikan, pemerintah harus membuktikan atau katakanlah meyakinkan investor domestik dan asing bahwa Danantara ini akan dikelola oleh dengan cara yang profesional, dengan diisi oleh orang-orang kredibilitasnya baik, dengan cara akuntabilitas yang baik, sehingga apa? Sehingga respon positif terhadap saham perbankan sudah mulai bermunculan, sehingga investor-investor domestik atau investor asing mulai percaya lagi atau mulai mengakumulasi lagi saham-saham perbankan. Karena kalau misalnya kita berbicara dengan katakanlah fundamentalnya ya memang bisa dibilang masih sangat baik, tapi memang ya tadi ekspektasi di tahun 2025 dengan kondisi The Fed masih bersikap hawkish atau lebih hati-hati lagi untuk menurunkan tingkat suku bunga, sehingga ruang Bank Indonesia untuk menurunkan tingkat suku bunganya juga lebih relatif kecil. Nah, ini yang akan membuat ruang net interest margin dari perbankan juga tidak akan jauh lebih baik dibandingkan tahun 2024. Jadi itu.
Ya, Mas Hendra, ini kan bisa dibilang sebenarnya trust isu di tengah pasar ini masih tinggi, tapi justru di tengah pasar yang lagi nggak confident seperti ini nih, CEO Danantara Rosan Ruslani justru memastikan seluruh perusahaan plat merah bakal jadi bagian dari Danantara nih. Nah, lantas untuk efeknya di pasar modal ini akan seperti apa, Pak? Dan seperti apa nih nanti investasi di Indonesia ke depannya? Iya, sebenarnya efeknya untuk BUMN sendiri yang pastinya apalagi yang notabene memiliki cash yang dividen yang banyak ya pastinya akan dikelola oleh Dana Nara. Dan kalau misalnya kita lihat banyak aset-aset BUMN yang tidak optimal akan dikelola oleh Dana Nara. Nah, yang jadi problem adalah ketika misalnya dikelola tidak dengan cara akuntabilitas atau dengan cara yang baik. Ini yang akan jadi problem terhadap BUMN-BUMN. Tapi ketika misalnya dikelola dengan cara yang baik, dengan pengawasan yang notabene benar-benar diawasin ya, bukan hanya cuma sekedar ada nama di sana tapi nggak diawasin gitu kan, benar-benar dilakukan dengan cara baik dan dilakukan dengan pengawasan yang baik, sehingga ya saya yakin gitu loh, dana yang katakanlah tadinya katakanlah 900 miliar US dollar ya diharapkan itu kan berkembang gitu. Dan aset-aset yang tidak optimal diharapkan optimal sehingga apa? Sehingga pembukuan asetnya juga BUMN akan meningkat. Tapi ingat, sebaliknya ketika misalnya tidak dikelola dengan baik, ini akan bisa jadi bumerang terhadap BUMN yang notabene dalam dalam tanda kutip misalnya sudah baik tapi danantaranya yang mengolahnya tidak baik. Nah, ini akan jadi PR ke depannya. Makanya saya berharap Pak Prabowo bisa benar-benar mengawasi juga, termasuk Dewan Pengawasnya bisa mengawasi juga secara independen dan benar-benar tidak ada kepentingan politik di sananya atau kepentingan golongan. Karena ini notabene angka-angka yang sangat besar. Kalau misalnya memang ini bisa dikelola dengan baik, bisa saja Indonesia akan sukses seperti yang dilakukan oleh Temasek di Singapura. Hendra, ini kan sebenarnya di luar ekspektasi karena saham-saham BUMN yang seharusnya positif justru merosot begitu ya. Nah, kemarin di Rut BI sendiri sempat bilang akan memantau lebih lanjut terkait instrumen investasinya. Kira-kira akan seperti apa nih? Iya, ya benar karena kalau misalnya kita lihat memang justru transaksi IISG pada saat peluncuran dana negara ini malah mengalami penurunan ya dari rata-rata transaksi sekitar 9 sampai 13 triliun kalau misalnya kita lihat kemarin itu kalau nggak salah sekitar 8 atau 9 triliun jadi malah ada penurunan transaksi di sana. Nah, ya petinggi bursa pasti akan juga melihat nanti seperti apa ke depannya dan saya pun dan teman-teman analis yang lain pun juga pasti akan melihat nanti respon dari dana antara sendiri ini akan dikelola dengan cara seperti apa dan masuk ke instrumen-instrumen pasar keuangan seperti apa dan nanti kita akan lihat ya kita berharap 1 tahun atau 2 tahun ada update-update yang positif terkait dengan pengelolaan dana antara yang dilakukan apa yang sudah diresmikan oleh Pak Prabowo kemarin. Nah, Mas Hendra, kira-kira bagaimana nih Anda menilai seberapa kuat sih Danantara bisa menarik lagi kepercayaan pasar dalam waktu dekat? Atau justru agak lama begitu ya? Karena kan nantinya semua BUMN akan dilebur di situ. Ya, sebenarnya kalau ditanya seberapa yakin, seberapa kuat, itu sebenarnya tugasnya dari pemerintah, gitu ya. Gimana caranya menjawab isu-isu negatif yang hadir di tengah-tengah masyarakat saat ini. Seharusnya dalam dalam komunikasi kepresidenan atau teman-teman BUMN di sana dalam hal ini misalnya Danantara bisa menyampaikan isu-isu positif terkait dengan Danantara. Katakanlah terkait dengan apa sih Danantara itu secara sederhana dan Danantara ini konsep pengelolaannya seperti apa dan dikelola oleh orang-orang yang profesional, goalsnya itu apa. Nah, itu yang harus disampaikan kepada masyarakat umum, katakanlah investor domestik dan investor asing, sehingga investor domestik dan investor asing akan mulai percaya lagi. Karena yang saya sampaikan, isu negatif ini tidak semerta-merta hadir di tengah masyarakat, kalau misalnya tidak ada proyek-proyek sebelumnya yang notabene juga dianggap masih dalam tanda kutip apa ya masih tidak baik. Kita contoh katakanlah kemarin terkait dengan Vortex yang saya sampaikan atau sebelumnya terkait dengan pengelolaan IKN yang notabene katanya ada investor asing dan investor lokal. Nah, sampai saat ini belum ada
update terbaru. Nah, ini yang dilihat oleh para investor gitu. Nah, saatnya pemerintah membuktikan dan antara ini dijelaskan secara lebih detail apa maksud dan tujuan, goalsnya apa, sehingga masyarakat bisa lebih yakin, lebih percaya lagi terkait dengan Danantara yang akan dikelola, katakanlah saya berharapnya dengan cara yang baik. Berarti saat ini bola panasnya nih ada di pemerintah begitu ya, dikembalikan lagi ke pemerintah. Ya, Gimana betul. caranya bisa menjawab kekhawatiran pasar tentunya. Nah, dengan kondisi saat ini tentunya kita masih menunggu seperti apa nantinya strategi pemerintah untuk bisa menjawab kekhawatiran ini. Saran untuk trader seperti apa sih Mas Hendra dan juga tentunya untuk investor saat ini? Iya, intinya sarannya adalah memilih emiten-emiten yang notabene fundamentalnya lagi baik dan secara tren juga lagi baik dan lagi happening di market gitu kan, yang lagi di tradingkan apa gitu. Jadi jangan sampai katakanlah trennya lagi A, kita tradingnya B gitu kan. Jadi pilih saham-saham yang benar-benar lagi baik, baik itu secara fundamental ataupun secara tren dari posisi analisa teknikalnya juga dalam kondisi yang baik. Karena dengan kondisi yang notabene kita bisa lihat value ISG relatif lebih kecil dan pergerakan ISG kecenderungan dengan sideways, ya kita harus bisa apa ya, bisa menentukan pilihan-pilihan berdasarkan dengan ya fundamental dan teknikal yang baik. Kira-kira saham BUMN masih layak nggak dilirik pekan ini nih? Oke, pertanyaannya menarik banget. Kalau ditanya atau enggak, sebenarnya ya saya masih yakin untuk ke beberapa perusahaan ya. Katakanlah seperti BBRI, saya masih sangat yakin untuk BBRI, untuk BBRI gitu. Jadi bisa mungkin buy on weakness untuk BBRI di level 3850 sampai 3880 dengan target terdekatnya berada di 4000 sampai take profit pertamanya di 4000 dan take profit keduanya berada di 4100 itu untuk BBRI dengan batasan stop loss 2 sampai 3% dari area Bapak Ibu melakukan pembelian. Terus rekomendasi berikutnya ada saham Antam yang menarik buat dicermati, jadi bisa spekulatif buy Antam dengan price saat ini di 1640 sampai 1650 dengan target pertamanya berada di level 1745 dengan batasan stop loss-nya 2 sampai 3%. Dan selain dari saham-saham BUMN mungkin yang bisa dicermati ada SCMA. SCMA bisa dilakukan buy dengan target di level 250. Mungkin itu, Pak. Itu tadi 3 saham yang patut dilirik ya, meskipun pekan ini mengalami kemerosotan, tapi tetap bisa dilakukan buy seperti itu. Nah, kira-kira di tengah pasar bearish seperti saat ini, bisakah melakukan fast trade untuk para trader begitu? Kira-kira rekomendasi saham yang bisa dilirik seperti apa? Iya, saham yang bisa dilirik yang tadi saya sampaikan, kalau misalnya untuk katakanlah fast trade atau day trade hari ini itu ada SCMA karena memang secara teknikal dia sudah sangat-sangat uptrend atau dalam tren yang bullish dan bisa dibilang secara candlestick juga menarik. Jadi tadi yang saya sampaikan SCMA bisa buy dengan target di level 250 atau di area pembeliannya berada di level 200 30 sampai 232. Dan yang berikutnya kalau misalnya tadi saya sampaikan ada saham Antam juga hari ini bisa untuk basket dengan pembelian di 1640 sampai 1650 dengan target di 1745 karena kalau misalnya kita lihat harga gold juga pagi ini juga masih mengalami penguatan sebesar 0,34%. Jadi mungkin salah satu sentimen yang positif untuk saham Antam bisa dicermati. Ya, untuk saham-saham perbankan tampaknya belum bisa menarik di sisi trader begitu ya. Namun tampaknya untuk investasi jangka panjang ini menarik karena dikatakan sedang obral atau diskon gede-gedean begitu, Mas Hendra. Iya, betul sekali Mbak Siska. Kalau misalnya kita lihat, tapi di market yang harus kita pahami adalah harga saham turun bisa lebih turun lagi. Kita harus dapat momen yang tepat untuk membeli saham-saham perbankan. Walaupun katakanlah memang notabene secara fundamental dia baik, tapi di market bisa lebih terdiskon lagi. Makanya tadi saya sarankan BBRI katakanlah untuk buy on weakness saja lebih sabar di 3840 sampai 3880 karena kalau misalnya kita lihat saat ini BBRI aja sudah dibuka dengan penurunan 20 poin atau berada di level 3.900. Jadi
lebih sabar untuk buy on weakness untuk BBRI. Baik, dengan kondisi bearish seperti saat ini, kondisi sabar dan pastinya untuk para trader juga jangan terburu-buru, masih bisa untuk wait and see begitu ya ke depannya seperti apa. Baik, terima kasih sekali Mas Hendra, ini luar biasa insight-nya, khususnya terkait peluncuran Danantara itu, bagaimana kita bisa mengantisipasi ke depannya, dan semoga ini bisa menjadi manfaat juga untuk sahabat kabar bursa dalam memilih dan rekomendasi saham dari Anda tadi. Kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya ya Mas Hendra, terima kasih banyak. Sehat selalu. Sama-sama, Mbak Tika. Selamat pagi semuanya. Pagi.